Good morning, class. Welcome to home learning SDS Kartika X4 with Miss Citra. I hope you are all fine and happy. Okay, today we will learn about the lesson 2. I will come to your house. Aku akan datang ke rumahmu. Boleh dibuka bukunya ya, halaman 9 lesson 2. Here we will learn about the simple future tense and asking and giving responses. Nah, kalau simple future tense ini yang kita pelajari di minggu lalu ya. Kita hanya tinggal melanjutkan pelajarannya dan juga tambahannya ada kita akan belajar tentang asking dan giving responses. Nah, di sini yang perlu kita tegaskan adalah formula untuk kalimat pertanyaan. Karena giving dan responses ini artinya adalah meminta dan memberi respons, atau simpelnya kita sebut dengan bertanya dan menjawab pertanyaan. Maka dari itu kita harus fokus pada formula kalimat pertanyaan simple future tense. Masih ingat ya? Nah, ini sudah ditampilkan kalau formulanya itu yang pertama pasti itu dia will dulu. Ini khusus kalimat pertanyaan ya. Will-nya terlebih dahulu, dan jangan lupa will itu adalah kata kunci untuk tenses simple future tense. Lalu setelah kata will harus diikuti dengan subjek. Nah, subjek ini adalah orang ya, orang atau pelaku suatu tindakan. Nah, dalam bahasa Inggris itu subjek ada I, you, they, we, he, she, it, dan yang lain-lainnya yang dapat disebut sebagai subjek. Lalu setelah subjek diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Nah, ini kata kerjanya harus bentuk pertama ya. Tidak pakai ed ataupun bentuk ketiga. Lalu setelah itu yang titik-titik ini adalah kita sebut dengan objek atau pelengkap kalimatnya. Dan jangan lupa untuk tanda tanyanya sebagai tanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Oke. Nah, di sini contoh kalimatnya ada will he go to Monas? Akankah ia pergi ke Monas? Nah, seperti itu ya, formula dari kalimat pertanyaan menggunakan simple future tense. Lalu, masih ingat nggak kalau ada cara lain untuk membuat kalimat pertanyaan? Nah, ini di pertemuan pertama nih, Miss Citra pernah jelasin. Ada contohnya what will, when will. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan kata what. Nah, sebelum kata will ya, jadi menjadi formulanya menjadi what will. Nah, contohnya misalnya what will you do? Nah, kita menanyakan tentang sesuatu hal. Karena what itu artinya apa. Kalau diikuti dengan what will menjadi apa yang akan kamu lakukan. Seperti itu ya. Lalu untuk yang kedua ada juga kata when. Nah, kalau kata when ini artinya kapan. Jadi, ini digunakan untuk menanyakan tentang waktu. Contohnya, when will we go? Kapan kita akan pergi? Nah, itu pasti nanti akan dijawab dengan keterangan waktu. Bisa dengan jam atau keterangan waktu yang lainnya. Dan yang ketiga, ada kata where. Kalau kata where ini digunakan untuk menanyakan tempat atau tujuan ya. Contohnya misalnya where will we go? Nah, kita pakai kata kerjanya go aja terus ya supaya mudah dipahami. Nah, kalau where will we go artinya kemana kita akan pergi. Nah, maka nanti jawabannya pasti akan memberitahukan tentang tempat ya, atau tujuan kemana akan perginya. Lalu ada juga who. Kalau who ini untuk menanyakan orang, karena who ini artinya siapa. Contoh kalimatnya, who will go to Monas? Siapa yang akan pergi ke Monas? Nah, seperti itu ya. Lalu ada juga kata why. Why ini artinya kenapa. Nah, untuk kata why ini digunakan untuk menanyakan alasan ya, alasan melakukan sesuatu. Lalu yang terakhir ada kata how. How artinya bagaimana.
Kata how ini di kalimat pertanyaan digunakan untuk menanyakan suatu cara untuk melakukan sesuatu. Oke, let's see on your book activity A halaman 9. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar dan juga ada dialog antara Juki dan temannya nih ya. There are two boys. Coba kita baca dari dialog yang pertama. Where will we go, Juki? Kemana kita akan pergi, Juki? Nah, ini dia menanya nih pakai kata where will, berarti dia menanyakan tempat ya. Lalu Juki menjawab, we will go to the Jakarta Pavilion in TMII. Will you come with me? Kita akan pergi ke Pavilion Jakarta di Taman Mini. Nah, dia jawab kan, memberitahukan tempat tujuan dia pergi, yaitu ke Taman Mini. Lalu dia bertanya lagi nih, will you come with me? Akankah kamu pergi denganku? Nah, di sini dia sedang asking responses of will. Dia meminta respons dari temannya. Oke, nah lalu direspons dengan of course, that's a good idea. Tentu saja itu ide yang bagus, katanya. Berarti dia ini responnya menyetujui ya. Lalu dijawab lagi, let's go, ayo kita pergi. Oke, sekarang kita lihat lagi nih contohnya di bagian B. Ada dialog ya. Read the dialogue and practice with your friend. Nah, mungkin anak-anak bisa berlatih di rumah dengan membaca dialognya ya. Oke, kita baca saat ini bersama-sama. What will we do with the paper sticks? Apa yang akan kita lakukan dengan kertas dan kayu-kayu ini? Dia bertanya dengan what will, artinya apa yang akan. Lalu dijawab dengan we will make a Betawi miniature house. Kita akan membuat miniatur rumah Betawi. Kita akan membuat rumah Betawi versi miniatur atau versi kecil ya. Nah, lalu will it be difficult to make? Akankah itu sulit dibuat? Lalu dijawab, I think it will be difficult, but I am sure we can do it. Aku pikir itu akan sulit, tetapi aku yakin bahwa kita bisa melakukannya. And then, will you show me how to make it? Akankah kamu menunjukkanku cara membuatnya? Nah, di sini dia juga asking for responses. Dia meminta respons. Oke, dan responsnya adalah setuju karena dijawab dengan of course, tentu saja. Oke, nah yang bawah ini juga masih contoh-contoh asking and giving responses. Kita lihat dialognya, ada will you lend me your pen? Akankah kamu meminjamkanku pulpenmu? Dijawab dengan yes, I will. Ini juga responnya dia menyetujui ya. Dia karena kan ditanya akankah dipinjamkan pulpen, dia setuju, makanya dia jawab yes, I will. Kalau misalnya dia nggak bisa meminjamkan nih, dia bisa juga menolak. Caranya yaitu menjadi no, I will not. Nah, untuk menolak kita bisa tambahkan kata not setelah kata will, dan untuk depannya sudah pasti no. And then page 11 halaman 11 masih ada lagi beberapa contohnya. Nah, ini yang dua anak perempuan dulu ya. She says, will your sister visit the Jakarta Pavilion in TMII? Akankah saudara perempuanmu mengunjungi Pavilion Jakarta di Taman Mini? Dia bertanya, lalu responsnya adalah no, she will not. Nah, ini responsnya dia negatif ya. Dia bilang tidak, dia tidak akan pergi. Oke, and then yang di bawah, will you help me repair my computer? Akankah kamu menolongku membenarkan komputerku? Nah, ini komputernya error. Lalu yang orang dewasanya menjawab, alright, I will help you. Tentu saja, aku akan menolongmu. Nah, ini responsnya adalah dia menyetujui. Oke, sudah paham ya cara bertanya dan juga menjawab pertanyaan dalam future tense, atau kita bisa sebut dengan
asking and giving responses. Nah, okay, now this is your homework for today. Number 1 has been done for you. Kita lihat dulu nih instruksinya. Ada fill in the blanks with the expression what will you do with ... to complete the dialogues. Jadi di halaman 12 sampai 13 ini ada 5 soal dan kelimanya itu hanya jawabannya saja yang tersedia ya. Jadi kalian itu harus menentukan kalimat tanya yang sesuai dengan jawaban dari soal tersebut. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah fokus pada benda yang sedang dipegang oleh orang yang menjawab pertanyaan nih. Nah, nomor 1 sudah Miss Citra kerjakan ya. Contohnya seperti ini. Karena dia menjawab I will make a plastic vase, atau artinya aku akan membuat sebuah vas plastik. Nah, berarti pertanyaan yang paling tepat adalah what will you do with a plastic bottle? Nah, seperti itu. Oke, semoga semuanya paham ya, cukup mudah. Miss Citra tunggu jawabannya hari ini. Silakan dikerjakan. Happy learning. I think enough for today. Thank you for your attention. See you.